Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang kelima ya. Mohon maaf Pak Yuda, pertemuan keempat kemarin tidak bisa karena Pak Yuda sakit ya. Hari ini kita sedikit akan membahas tentang lanjutan dari warp text. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang warp text sampai dengan nomor 3 yaitu behind text. Kita ingat-ingat lagi, behind text itu adalah gambar berada di belakang tulisan, behind ya. Gambar berada di belakang tulisan. Hari ini kita akan belajar tentang in front text. In front text. Apa itu in front text? In front text itu gambar berada di depan teks atau objek lain. Oke, kita coba apa maksud dari in front text ini. Oke. Di bukunya halaman 68 dibuka bersama. In front text artinya menempatkan gambar di depan objek lain. Penggunaan perintah ini biasanya untuk menambahkan keindahan teks. Perhatikan contoh berikut. Kebersihan, pangkal kesehatan. Di dalam box terdapat sebuah teks ajakan agar teman-teman hidup bersih dan sehat. Box diberi warna supaya menarik. Nah, box tersebut akan lebih menarik jika diberi gambar. Pada keadaan seperti inilah digunakan perintah warp text in front text. Bagaimana cara menggunakan perintah tersebut? Ikutilah langkah-langkah berikut. Oke, yuk kita buat di sini. Kita buat box kotak ya. Seperti ini aja. Kita warnai dulu menjadi warna kuning. Kemudian di dalam boxnya ada tulisan, kita menggunakan yang namanya text box. Insert text box. Ini dihapus saja pakai langsung text box. Tulis selamatkan bumi kita. Dibesarkan ya. Ukuran fontnya dibesarkan. Kemudian ukuran fontnya dibesarkan. Selamatkan bumi kita. Diwarnai format dan save file. Oke, selamatkan bumi kita. Ini fontnya kita ganti terserah. Ya, seperti ini. Ini contohnya text box. Selamatkan bumi. Untuk lebih bagusnya, kita menggunakan apa ya? Sekarang kita akan mendownload gambar. Contohnya gambar bumi. Selamatkan bumi. Earth Day ya. Kita pilih gambar yang mana yang bagus. Ini dah. Save planet. Kita simpan, klik kanan, kemudian simpan gambar sebagai.
Masih diproses. Oke, Earth, planet ini. Sekarang hasil gambar yang sudah di-download kita masukkan ke sini. Insert picture. Masih proses, kemudian ada di desktop. Ini tadi gambar yang sudah kita buat, yang sudah di-download. Ini kan, kalau kita menggunakan crop text-nya yang behind, maka gambarnya akan tertutup oleh text box yang tadi kita buat. Dari itu, kita harus mengubah gambar ini menjadi in front text agar gambar yang kita download tadi berada di depan teks atau berada di depan objek lain. Ya, seperti ini. Oke, sudah paham tentang in front text? Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke top and bottom. Top and bottom itu, oke, kita cari artikel tentang bumi. Kita copy paste. Agar kita bisa tahu apa itu top and bottom. Kita baca bersama dulu halaman 71. Top and bottom, masih ada kreasi penempatan gambar dan teks lain yang sudah dipelajari 4 tadi. Kamu dapat meletakkan teks di atas dan di bawah gambar atau top and bottom. Penempatan ini mirip dengan inline with text, akan tetapi pada top and bottom gambar tidak dianggap sebagian dari paragraf atau teks. Cara ini digunakan untuk gambar yang berukuran cukup besar. Ikutilah langkah-langkah berikut ini. Oke, kita langsung saja praktekkan ini. Pak Yuda ingin mengambil teks ini aja biar lebih mudah untuk prakteknya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, ya, belum di paste ternyata. Kita coba lagi, kalau tidak bisa kita nyari artikel yang lain. Wah, ternyata bisa. Oke, kita lihat di sini ada artikel tentang bumi ya, yang sudah kita download. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan yang namanya crop text top and bottom. Kita lihat perbedaannya. Ini teks semua ya. Kemudian ada sampai pada abad ini ya. Dan gambarnya Pak Yuda tadi kan apa? In front text, maka gambar akan menutupi teksnya, akan berada di depan objek lain. Kita coba menggunakan wrap text. Caranya bisa, cara mudahnya klik kanan wrap text, pilih yang top and bottom, maka ya ini posisi gambar berada di atas, posisi teksnya berada di atas dan di bawah gambar. Itu mengapa disebut dengan top and bottom. Berarti apa yang keempat? Yang kelima adalah top and bottom. Top and bottom itu apa? Top and bottom adalah
gambar, nih di pengertiannya mirip seperti inline with text. Bedanya kalau inline with text itu tidak, kalau top and bottom tidak dianggap paragraf. Berarti top and bottom lebih mudah adalah gambar berada di atas, gambar berada di tengah. Dibuat lebih sederhana, teks berada di atas dan di bawah dari gambar. Seperti ini bahasa yang lebih mudah ya. Teks berada di atas dan di bawah dari gambar. Ya, berarti gambarnya itu ada di tengah. Kalau in front text, gambar berada di depan teks. Top and bottom, teks berada di atas dan di bawah gambar. Oke, sekian dari Pak Yuda. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Ada trok dan ada juga ada nanti sama latihan soalnya untuk minggu depan dan prakteknya. Hari ini kita cukupkan dan sebentar lagi juga akan dikirim link latihan soalnya, dikerjakan pelan-pelan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya Pak Yuda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.